Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bawa hati kita, persiapkan hati kita untuk kita masuk lebih dalam lagi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Engkaulah yang layak dimuliakan.
Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar rencana dan kehendak Tuhan saja yang jadi dalam kehidupan kita. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Siap untuk memuji Tuhan. Amen. Siap untuk menyembah Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Haleluya. Mari siang hari ini kita minta kepada Tuhan. Tuhan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Amin. Dengan hadir-Mu
luar biasa melawat setiap kami. Penuhi hati kami terus dengan kasih-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Mari Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami melalui puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Engkau. Kau mengurapi setiap kami, sehingga puji-pujian kami boleh menyukacitakan hati Tuhan. Pujian kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada siang hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri saudara yang kasih Tuhan. Biarlah kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Kita boleh bersyukur atas anugerah dan kasih di dalam Tuhan. Tuhan nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian ini. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Dia Allah yang sanggup untuk memberkati. Segalanya
waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yunatan untuk acara penyerahan anak. Pada siang hari ini atau pagi hari ini kita akan bersama-sama dukung dalam doa untuk ke-11 keluarga yang membawa anak-anaknya untuk diberkati dalam rangkaian acara ibadah penyerahan anak pada pagi siang hari ini. Oleh sebab itu masih dalam suasana ibadah, kita akan ikuti seluruh rangkaian khidmat. Saya akan absen dulu dan setiap keluarga-keluarga yang akan saya panggil akan menempatkan diri di tempat yang paling depan. Iya, ya bisa minta tolong bantuan teman-teman dancer. Ambil propertinya. Saya panggil terlebih dahulu nama-nama keluarga yang akan membawa anak-anak mereka untuk diberkati. Yang pertama, saya panggil keluarga Bapak Romi Iswanto dan Ibu Veronica Agustin yang akan membawa anaknya Giovanni Jeremy Lim untuk diberkati. Silakan Pak. Dan saya panggil keluarga Bapak Slamet Wibowo, Bapak Ibu Slamet Wibowo dan Ibu Maria Magdalena yang akan membawa dua anaknya, yaitu Gavariel Arcelio dan Gamaliel Maverick Hansen untuk diberkati. Silakan duduk. Selanjutnya saya Ibu Bapak Mika Kartanaya dan Ibu Vanessa Aprista yang akan membawa 4 anaknya untuk diberkati, yaitu Chris Fire Faithfully Fantio, Victor Mercy Fantio, Belvania Eirin Fantio, dan Davin Immanuel Fantio. Saya panggil keluarga dari Bapak Dwijaya Rizky Handoko dan Ibu Mutia Astrid akan membawa anaknya Leticia Agatha Handoko untuk diberkati Tuhan. Ya, silakan ambil tempat. Lanjut, saya panggil keluarga Bapak Lukas Suryono dan Ibu Stefani Feliciana yang akan membawa anak Rafael Luciano Ko. Ya. Selanjutnya saya panggil keluarga Bapak Budi Santoso dan Ibu Brigita Agustina yang akan membawa anak Sia Kathleen Santoso. Ya, silakan duduk tempat yang disediakan. Kemudian saya panggil keluarga Bapak Riki Himawan Budianto dan Ibu Pinky Margareta. Silakan, yang akan membawa anak Evel Denver Budianto untuk diberkati Tuhan. Saya panggil keluarga dari Ibu Karista Febriana yang akan membawa anak Rebecca Felicia Handoyo.
yang akan membawa anak Nelson Giovanni Mulia. Yang terakhir, saya panggil keluarga Bapak Hau, keluarga Bapak Yuka Untung Witoto, dan Ibu Kristiana yang akan membawa anak Kensu Elvano Wong. Sudah komplit semuanya. Mohon diperhatikan beberapa hal yang akan saya sampaikan sebelum kita bawa anak-anak saudara untuk diberkati pada siang hari ini. Yang pertama, baiklah jemaat Tuhan dan orang tua, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh arti anak-anak ini kepada Tuhan menurut Alkitab. Adalah kehendak Tuhan sendiri, sebagaimana dinyatakan Tuhan Yesus di dalam Matius 19:13-15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Yang kedua, penyerahan anak ke hadirat Tuhan adalah suatu bukti keinsyafan kita yang menjadi orang tua atau wali tentang keadaan kecemasan dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga anak-anak kita itu pun perlu dikuduskan dengan iman orang tua atau walinya kepada Tuhan. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suami. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Penyerahan anak ke hadirat Tuhan itu adalah suatu kegenapan bahwa anak-anak kita itu pun terhisap dalam segala pusaka perjanjian berkat Allah kepada kita sekalian, orang percaya kepada Allah Bapa demi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Tuhan dan orang tua, telah kita yakini bahwa penyerahan anak-anak ini ke hadirat Tuhan adalah perintah Tuhan sendiri, dan kenyataan iman saudara-saudara agar anak-anak ini dikuduskan dan mendapatkan hak waris pusaka perjanjian-perjanjian berkat Tuhan. Maka saudara-saudara sebagai orang tua yang mengasuh anak-anak ini hendaknya berjanji menerima tugas ilahi untuk mendidik anak-anak ini ke dalam pengenalan terhadap Tuhan Allah dan firman Tuhan, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Agar keyakinan hati Bapak, Ibu, saudara, orang tua terhadap kehendak Allah, maka saya harap kesediaan dari Bapak, Ibu di hadirat Allah, di hadapan sidang jemaat dan di hadapan keluarga. Saya persilakan para orang tua bersama dengan anaknya untuk bangkit berdiri, menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada saudara.
Ada 50 pertanyaan, butuh 45 menit untuk jawabnya. Siap? Sanggup? Oke, ada 2 pertanyaan. Mohon diperhatikan dan tolong jawab dengan tegas, dengan mantap, dengan penuh keyakinan, penuh iman, penuh percaya. Karena jawaban saudara disaksikan sidang jemaat Tuhan, keluarga. Pertanyaan pertama, meskipun dan dosa, namun bahwa anak saudara ini terhisap juga dalam waris perjanjian berkat Allah. Oleh sebab itu, saudara sebagai sidang jemaat Tuhan harus menyerahkan kehadirat Tuhan. Bagaimana jawab saudara? Yang kedua dan yang terakhir, kah saudara seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menurut kehendaknya sesuai dengan firman Allah? Bagaimana jawab saudara? Oke, silakan duduk kembali. Kami akan panggil satu persatu anak-anak yang akan diberkati, akan dibantu oleh Ibu Yani untuk memanggil anak-anak ini, dan saya persilakan anak dan orang tuanya langsung naik ke mimbar ya. Ya, silakan. Ya, sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin ada kesalahan nama ya, tidak tepat seperti panggilannya ya. Saya panggil untuk yang pertama anak Giovanni Jeremy Lim, putra kedua, anak kedua dari keluarga Bapak Romi Iswanto dan Ibu Veronica Agustin. Keluarga-keluarga yang ambil gambar, ambil foto bisa lebih maju lagi. Oke. Naik? Oke. Sini. Hidup ya. Aku memberkati engkau, anak Giovanni Jeremia Lim, di dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama. Ya, gendong aja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa segala rahmat, kiranya memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, anak Gevariel Arselio, putra ke-1, anak ke-1 dari Bapak Slamet Wibowo dan Ibu Maria Magdalena. Sekalian dengan anak Gamaliel Maverick Hansen, putra kedua, anak kedua dari Bapak Slamet Wibowo dan Ibu Maria Magdalena. Mau digendong? Ini siapa tadi? Gevariel Arselini. Gevariel. Oke. Gendong engkong ya, boleh. Jangan ngompol. Aku menyerahkan dan memberkati anak Gevariel Arselio ke hadirat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Bapa segala rahmat mengaruniakan berkat atasmu. Amin. Aku memberkati engkau, anak Gamaliel Maverick Hansen, kehadirat Tuhan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Amin. Katakan amin. Selanjutnya kami panggil anak Chris Fire Faithfully Fantio, anak Victor Mercy Fantio, anak Bella Belvania Eirin Fantio, anak Davin Immanuel Fantio. Mereka adalah putra putri dari keluarga Bapak Mika Kartanaya dan Ibu Vanessa Aprista. Oke. Siapa dulu ini? Chris Fire, mana Chris Fire? Ini. Yang lain geser, urut absen. Baris, siap, gerak. Oke. Ya. Aku menyerahkan dan memberkati engkau, anakku Chris Fire Faithfully Fantio, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, pohon segala rahmat, kiranya mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Katakan amin. Amin. Haleluya. Ya. Victor, betul? Victor. Ya. Aku menyerahkan dan memberkati engkau, anak Victor Mercy Fantio, di dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa pohon segala rahmat, kiranya mengaruniakan berkat atasmu. Amin. Katakan amin. Amin. Oke. Yes. Siap. Malang great. Aku menyerahkan dan memberkati engkau, anak Belvania Eirin Fantio, di dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa pohon segala rahmat, kiranya mengaruniakan berkat atasmu. Amin. 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 Siapa ini? Ya, gendong aja. Aku memberkati dan menyerahkan engkau, anakku, di dalam hadirat Tuhan, Davin Immanuel Fantio, di dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat atasmu. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami panggil anak Leticia Agatha Handoko, putri ke-1, anak ke-1 dari keluarga Bapak Dwi Jaya Rizky Handoko dan Ibu Mutia Astrid. Aku menyerahkan dan memberkati engkau, anak Leticia Agatha Handoko, di dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Haleluya. Amin. Selanjutnya kami panggil anak Rafael Lucianoko, putra kedua, anak kedua dari Bapak Lukas Surjono dan Ibu Stefani Felixiana. Oke. Mau digendong sendiri? Ya, oke. Aku menyerahkan dan memberkati engkau, anak Rafael Luciano Ko, di dalam hadirat Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa pohon segala rahmat, kiranya mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Amin.
Selanjutnya kami panggil anak Gracia Kathleen Santoso, putri kedua anak ketiga dari Bapak Budi Santoso dan Ibu Brigita Agustina. Bu ngompol awas. Aku menyerahkan dan memberkati engkau anak Gracia Kathleen Santoso, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Amin. Selanjutnya kami panggil anak Feivel Denver Budianto, putra ke-1, anak ke-1 dari keluarga Bapak Riki Himawan Budianto dan Ibu Pinky Margareta. Gendong sendiri atau gendong engkau? Iya, gitu. Aku menyerahkan dan memberkati engkau, anak Feivel Denver Budianto, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa pohon segala rahmat, kiranya mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Haleluya. Amin. Katakan amin. Berikutnya anak Rebecca Felicia Handoyo, putri ke-1, anak ke-1 dari keluarga Ibu Karista Febriana. Aku memberkati engkau, anak Rebecca Felicia Handoyo, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa pohon segala rahmat, kiranya mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Amin. Amin. Kami panggil anak Nelson Giavano Mulia, putra ke-1, anak ke-1 dari keluarga Bapak Freddy Hermawan Mulia dan Ibu Jessica Kristina. Gitu. Niels Giovano ya, betul? Giovano. Oke. Gendong kong. Aku menyerahkan dan memberkati engkau, anak Nelson Giovano Mulia, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Amin. Yang terakhir anak Kenso Elvano Wong, putri ke-1, anak kedua dari keluarga Bapak Yuke Untung Widodo dan Ibu Kristiana. Iya, putunya Om Sado. Aku menyerahkan dan memberkati engkau, anak Kenso Elvano Wong, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapa pohon segala rahmat mengaruniakan berkat-Nya atasmu. Amin. Katakan kepada audiens, hai. Hai. Oke. God bless you. Oke, tetap berdiri. Sekarang dipersilahkan kepada orang tua akan menerima piagam atau sertifikat penyerahan anak. Pertama, saya persilahkan Bapak Ibu Majelis yang ada di tempat.
Saya persilakan kepada Ibu Ratna terlebih dahulu untuk menyerahkan piagam ini kepada keluarga Ibu Bapak Romi Iswanto atas anak Giovanni Jeremy Lim. Oke. Siap. Bapak Beni, mohon kesediaannya. Dipersilakan kepada Bapak Beni akan menyerahkan piagam kepada keluarga Ibu Bapak Slamet Wibowo kepada kedua anaknya Gevariel dan Gamaliel. Langsung dua. Oke. Ibu Yani, saya persilakan. Ibu Yani akan menyerahkan piagam penyerahan anak ini kepada keluarga Ibu Bapak Mika Kartanaya kepada keempat putra-putri mereka. Bapak Diki ada? Bapak Oni terlebih dahulu. Bapak Oni akan menyerahkan piagam kepada keluarga Ibu Bapak Dwijaya Rizky Handoko atas anak Leticia Agatha Handoko. Dipersilakan. Bapak Diki ada? Bapak Unarjo ada? Bapak Stefanus ada? Bapak Heri akan menyerahkan piagam ini kepada keluarga Lukas Suryono atas anak Rafael Luciano Ko. Silakan. Ya, jangan duduk dulu. Selanjutnya saya persilakan, siapa lagi? Tidak ada? Oke. Kepada Bapak Pendeta Lukas Sutrisno terlebih dahulu, ya, akan menyerahkan piagam ini kepada keluarga Bapak Ibu Budi Santoso atas anak Gracia Kathleen Santoso. Bapak Ferry, Bapak Pendeta Ferry, mohon bisa hadir. Bapak Pendeta Ferry. Di atas ada? Ada ya? Oke, kita tunggu Pak Ferry. Ya, terlebih dahulu sambil menunggu Pak Ferry, saya akan serahkan piagam kepada keluarga Ibu Bapak Riki Himawan Budianto atas anak Feivel Denver Budianto. Oke. Selamat, Tuhan memberkati. God bless you. Bapak Pendeta Ferry akan menyerahkan piagam kepada Ibu Karista Febriana atas anak Rebecca Felicia Handoyo. Oke. Di sini. Mohon kesediaan Bapak Pendeta Lukas Sutrisno untuk menyerahkan piagam kepada keluarga Ibu Bapak Freddy Hermawan Mulia atas anak Nelson Giovanno Mulia. Oke. Bapak Ibu Majelis, ada lagi yang lain? Tidak ada. Ibu Ratna sudah. Terakhir saya serahkan piagam ini kepada keluarga Ibu Bapak Yuka Untung Witoto atas anak Kenso Elvano Wong. Oke. Selamat, Tuhan berkati. Selamat, Tuhan berkati. Berikan tepuk tangan kepada keluarga kami. Silakan ambil posisi di tengah, 2 atau 3 syap. Kita foto bersama, tidak harus sesuai urutan.
Ya, acak, random. Oke. Fotografer siap. Mohon kesediaan Bapak Ibu Majelis bisa berada di belakang bersama dengan para pendeta yang hadir. Iya. Maju lagi, bisa maju lagi, oke. Jangan terlalu mepet, iya. Bapak Ibu bisa di sela-sela kanan, kiri, belakang boleh. Fotografer bisa, agak maju lagi. Sudah siap? 1, 2, 3. Lihat kamera mana saja, boleh. Yang kelihatan kameranya bagus. 1, 2, 3. Lagi sekali, gaya bebas. Ya, anaknya boleh diangkat atau ya, jangan dilempar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi sidang jemaat berikan tepuk tangan kepada keluarga-keluarga yang sudah membawa anak-anaknya untuk diberkati, dan kami menyampaikan selamat atas keluarga-keluarga yang sudah membawa anak-anaknya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Lukas. Ya, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, Aku punya Tuhan yang besar. Biarlah siang hari ini kita boleh katakan, Tuhan, aku hidup karena percaya, karena Engkau yang berjanji itu setia adanya. Ku hidup karena percaya. Dalam
Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah yang kedua ini. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat kepada para orang tua yang saat ini dengan sungguh-sungguh mau menyerahkan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan sebagai rasa tanggung jawab mereka kepada anak-anak, kepada generasi muda saat ini. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau akan memberikan hikmat, memampukan mereka untuk bisa melakukan tugasnya sebagai orang tua dengan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ingin bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami supaya kami boleh mengerti maksud dan kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca, kami renungkan, dan kami simpan di dalam hati kami. Oleh karena itu Tuhan, persiapkan kami semua, baik para hamba-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun seluruh jemaat yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kiranya Roh Kudus yang akan memberikan pengertian kepada kami maksud, arti, kebenaran firman yang hendak kami dengar pada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kira-kira nanti jam 1 kita akan baru pulang. Ya, saudara, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan menanti penggenapan janji Tuhan. Ya, janji Tuhan itu adalah ya dan amin, dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Ya, karena itu Yosua, dia mengatakan tidak ada janji yang baik yang dijanjikan oleh Bapa kepada umat Israel yang tidak digenapi. Semuanya digenapi. Karena yang berjanji bukan manusia, tapi yang berjanji adalah Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan A, pasti akan terjadi. Kalau Tuhan mengatakan B, pasti terjadi. Tinggal bagaimana cara kita menanggapinya. Kalau kita sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah dan kita layani adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dari dulu kemarin, sekarang, bahkan untuk selama-lama. Itulah Tuhan kita yang akan memberikan apa yang kita kehendaki terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan yang kita sembah saat ini. Nah saudara-saudara, kalau kita menanti janji Tuhan, maka kita tidak bisa ongkang-ongkang begitu saja, bertopang dagu, enak-enakan. Tapi kita harus mempunyai satu keinginan untuk kita bisa menerima apa yang menjadi janji Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya kita harus sabar menanti. Dan yang kedua, kita harus benar-benar melakukan segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan itu dengan doa. Doa orang benar itu besar khasiatnya. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu tahu isi hati kita. Mungkin kita tidak mampu memberikan secara teratur akan doa itu, tetapi Tuhan itu jauh lebih tahu daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Karena itu berharaplah dan mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Pasti saudara akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Sekalipun mungkin saudara berkata, aku reso doa. Doa tidak perlu ditata secara rapi. Tuhan itu jauh lebih tahu daripada apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Oleh karena itu saudara-saudara, hari ini kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti, saya katakan pasti akan mendengar dan menjawab doa kita. Tapi kapan? Kita tidak tahu. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Ya. Tetapi yakinlah bahwa janji Tuhan itu iya dan amin.
Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya dengan berdoa dan berkeyakinan dengan sabar, maka di situ saudara akan menemukan sesuatu jawaban dari Tuhan. Nah, saya akan bacakan di dalam Yohanes 11 ayat 1 dan seterusnya tentang Lazarus dibangkitkan. Pada waktu Maria dan siapa yang satu? Marta. Pada waktu Maria dan Marta saat itu, dia tak memberitahukan kepada Yesus. Jawabannya apa? Pada waktu Marta dan Maria mengutus seseorang untuk datang kepada Yesus, dia tidak mengatakan Lazarus sakit, tidak. Tetapi dia mengatakan, Guru, orang yang kau kasihi sakit. Berarti hubungan antara Yesus dengan mereka itu sangat dekat sekali. Tetapi apa jawab Yesus? Saudara, saya akan bacakan ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Bukan Lazarus sakit, tapi itu hubungan begitu dekat antara Yesus dengan mereka. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara, di sini kita tahu bahwa keinginan dan kerinduan daripada mereka, kalau dia sudah mengutus seseorang untuk berjumpa dengan Yesus, dan mereka yakin dan percaya Yesus pasti datang, karena dia mengatakan yang engkau kasihi, berarti hubungan dekat. Tapi nyatanya apa, saudara? Nyatanya Yesus malah menunda 2 hari untuk bisa berjumpa dengan mereka. Setelah ditunggu, ternyata bukan Lazarus itu hidup, tapi mati. Mati sudah 3 hari dikubur di dalam kuburan. Begitu Yesus baru datang. Menurut pemikiran mereka, terlambat. Untuk apa dia datang? Saudara-saudara, tapi bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Karena Yesus mengatakan demikian, Aku adalah kehidupan, Aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di sini kita bisa melihat, mungkin bagi manusia itu mustahil. Orang yang sudah mati tidak akan mungkin bisa hidup. Tapi bukan sebaliknya. Yesus datang untuk melihat keadaannya pada saat itu. Tapi Marta bilang, sudah bau. Mari kita akan masuk. Kita akan datang melihat akan Lazarus. Apa yang dikatakan? Jangan, sudah bau. Karena dia sudah 4 hari di sana. Itu kan kata mereka. Tapi bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Ya, oleh karena itu dikatakan, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Ya, dikatakan siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia
sudah mati. Ini kan luar biasa, saudara-saudara. Ada satu pengharapan dan secerah harapan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan dia datang untuk menyatakan kuasa dan mujizatnya. Jadi kata terlambat itu tidak ada bagi Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh meyakini apa yang dilakukan oleh Tuhan itu baik. Bukan hanya baik, terbaik. Oleh karena itu, bagaimana tanggapan saudara dalam saudara menghadapi masalah persoalan yang saat ini saudara hadapi? Apakah saudara yakin bahwa ada jalan keluar yang terbaik yang tidak pernah saudara pikirkan, dan itu pasti akan dilakukan oleh Tuhan kalau saudara yakin bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin? Ternyata bagi Tuhan menghadapi keadaan yang seperti itu, Lazarus, orang-orang mengatakan, loh wong wis mati ya, percuma. Tapi dia datang, dia katakan, dia tidak mati, dia tidur. Saya akan membangunkan Lazarus dari tidurnya. Orang-orang berpikir, apa Yesus itu tidak tahu kalau memang benar-benar Lazarus itu mati? Dia tahu. Dia jauh lebih tahu daripada mereka. Oleh karena itu dia mengatakan agar mujizat Allah dinyatakan kuasanya di dalam saat itu. Dan memang terbukti Lazarus pada waktu disuruh keluar dari kuburnya, dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan dia sehat. Dan dia tidak sakit. Tapi dia sehat dan bisa hidup kembali. Ini luar biasa, saudara. Oleh karena itu kita tahu bahwa Tuhan itu punya waktu untuk melakukan dengan caranya sendiri. Kita hanya menyerah dan berserah kepada Tuhan menghadapi situasi dan kondisi yang gawat sekalipun. Tapi kalau kita yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin menurut akal pemikiran kita, itu bisa terjadi, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya. Ya, kalau kita menanti pengharapan di dalam Tuhan, itu tidak pernah mengecewakan kita. Cuma kita harus ada kesabaran. Nah, pertanyaannya, Kak, sabar itu kan ada batasnya. Kalau 1-2 minggu ya, 1-2 tahun oke lah. Tapi kalau bertahun-tahun, kira-kira saudara hilang kerinduan saudara untuk bisa menemukan apa yang dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan atau tidak? Pasti. Sebagai manusia yang amat sangat terbatas di dalam segala sesuatunya, itu pasti mengalami hal yang seperti itu. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya mengatakan bahwa untuk mewujud nyatakan 13 tahun yang menjadi impian daripada Yusuf, itu menjadi kenyataan 13 tahun, saudara. Tetapi saat ini saya akan katakan kepada saudara bahwa ada orang yang menanti janji Tuhan itu sampai 40 tahun. Siapa itu? Yosua dan Kaleb. Saudara-saudara, saya akan bacakan di dalam Bilangan Bilangan 13 ayat 31 yang mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka.
dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara-saudara, Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. Tetapi 10 orang dia mengatakan, jangan kita maju, jangan kita masuk. Karena apa? Karena yang ada di situ adalah suku atau bangsa enak. Saudara-saudara, bangsa enak itu raksasa-raksasa. Kita itu bagaikan belalang. Kalau kita masuk, tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Tetapi di sisi yang lain, 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb, pada waktu itu dia melihat apa yang dia katakan. Kita maju karena Tuhan beserta dengan kita. Mereka tidak takut karena apa? Tuhan sudah menjanjikan bahwa tanah Kanaan itu tanah yang berkelimpahan susu dan madunya. Luar biasa. Dia mempunyai cara pandang yang berbeda. Sekalipun 10 orang itu mengatakan jangan pergi, kita itu bagaikan belalang, tidak mungkin kita bisa masuk. Karena mereka itu bangsa raksasa, luar biasa. Tapi Yosua dan Kaleb cara pandangnya yang berbeda. Dia katakan maju. Bahkan pada waktu mereka mengatakan seperti itu, mereka akan melontari batu ke arah Yosua dan Kaleb. Karena Kaleb mengatakan dan Yosua mengatakan, negeri yang kita akan diberi oleh Tuhan itu luar biasa baiknya. Beda pandangan. Padahal objek yang dilihat sama, tapi kenyataannya membuktikan bahwa mereka beda pendapat. Yang satu dia melihat dengan cara pandang dunia, tapi yang satu melihat dengan cara pandang iman. Beda sama sekali, saudara-saudara. Dan apa yang kita lihat? Kita lihat di dalam Bilangan yang ke-14 ayat yang ke-30. Bahwasanya kami ini akan masuk ke negeri yang telah yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb Yefune dan Yosua bin Nun. Ya. Kujanjikan akan kuberi kamu diami. Mereka karena tidak percaya, mereka tidak bisa menerima apa yang menjadi janji Tuhan, kecuali Yosua dan Kaleb. Tetapi anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan, merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun, sesuai dengan jumlah hari yang kamu intai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripada kamu. Saudara, Musa memberikan kesempatan 40 hari lamanya untuk mengintai
tanah perjanjian. Saudara tahu, mereka itu baru 40 hari, bahkan mungkin 1 bulan untuk mengintai tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang luar biasa. Kata mereka yang melakukan pengintaian secara iman. Jadi mereka lalu Tuhan mengatakan, karena kamu tidak percaya bahwa apa yang sudah saya janjikan kepadamu itu adalah tanah yang luar biasa, maka Tuhan memperhitungkan 1 hari sama dengan 1 tahun. Jadi mereka akan beredar-edar 40 tahun lamanya. Padahal beberapa hari, 40 hari dia sudah masuk ke tanah perbatasan Kanaan. Memang kalau saudara lihat akan atlas, itu jaraknya antara Mesir dan Israel itu tidak terlalu jauh. Tapi mereka karena tidak taat, mereka tidak percaya akan janji Tuhan, Tuhan memperhitungkan 1 hari itu sama dengan 1 tahun. Jadi 40 tahun mereka beredar-edar di tanah yang gersang itu. Sehingga dengan demikian tidak ada orang-orang generasi lama itu yang bisa masuk ke tanah Kanaan, kecuali Yosua dan Kaleb generasi muda. Kenapa? Karena dia percaya. Pada waktu dia yakin dan percaya, mereka akan dilempari batu oleh mereka. Kenapa? Karena dia yakin janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Nah, pada waktu dia sudah mendapatkan satu sinyal dari Tuhan bahwa mereka itu bisa masuk ke tanah Kanaan, dia mengatakan, berikan aku Hebron kepada Yosua. Kaleb bilang sama Yosua, berikan aku Hebron. Pada Hebron itu saudara tahu asalnya dari nama Kiryat Arba. Kiryat Arba itu yang menghuni itu adalah raksasa yang lebih besar daripada raksasa biasanya. Lebih besar. Arba itu besar dari Kiryat Arba. Tapi justru Kaleb bilang, dia mengatakan, berikan aku Hebron. Karena sekalipun usia saya 85 tahun, kekuatan saya itu sama seperti 45 tahun yang lalu. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia percaya bahwa janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Oleh karena itu hanya 2 orang yang diizinkan Tuhan masuk ke negeri Kanaan. Semuanya mati, bergelimpangan, berada di gurun seperti itu. Nah, saudara-saudara, sekarang bagaimana? Apakah janji Tuhan berlaku dalam hidup kita sampai hari ini? Saya katakan, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang berkuasa dan tidak pernah berubah. Oleh karena itu, saya akan sama-sama mengakhiri akan khotbah saya itu dengan satu firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius 28 ayat 20, dikatakan demikian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu kekal, saudara. Dia tidak hanya mengatakan aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kita tidak hanya mendapatkan penyertaan Tuhan sampai kita di sini saja, tetapi Tuhan pada waktu bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga, tapi dia masih membutuhkan 40 hari untuk memompa semangat daripada
murid-muridnya, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Mereka mati syahid karena apa? Karena kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Dan untuk kita, apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita? Yohanes 14, saudara-saudara. Yohanes 14. Di sini dikatakan ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, aku pun berada. Ini janji Tuhan. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia memang pergi ke surga, tetapi dia berjanji untuk menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya kepada dia. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kita, supaya di mana dia berada, kita pun berada. Amin, saudara. Mari kita akan berdoa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami rindu Tuhan, Roh Kudus yang menerangkan secara jelas dan gamblang bahwa datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri kami, dan kami yakin dan percaya karena janji-Mu itu adalah ya dan amin. Kalau Tuhan mengatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, janji-Mu itu berlaku bagi kami saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu tidak pernah berubah dari dulu, kemarin, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kalau engkau menyediakan tempat bagi kami, itu membuktikan kasih-Mu itu luar biasa terhadap hidup kami. Karena itu ampuni Tuhan, kalau seringkali kami mempunyai pemikiran yang salah. Seringkali kami berpikir apakah mungkin. Tuhan, Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Apapun juga pada saat ini yang kita hadapi, ternyata Tuhan itu memproses hidup kami untuk menjadi kuat di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup mengatasi semua itu. Dan janji-Mu itu adalah ya dan amin. Oleh karena itu ajar kepada kami untuk mempercayai bahwa janji-Mu itu akan berlaku di dalam hidup kami untuk seterusnya dan selamanya, apabila kami sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan kebenaran firman yang sudah kami dengar pada saat ini, supaya itu akan menjadi rema di dalam hidup kami. Kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur pagi hari ini. Amin. Mohon kesabaran untuk beberapa saat, ada beberapa hal yang ingin ditekankan dalam warta jemaat. Hari ini telah dilaksanakan penyerahan anak kepada keluarga-keluarga yang sudah membawa anak-anaknya untuk diberkati. Seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus, majelis jajaran hamba-hamba Tuhan menyampaikan selamat kepada para keluarga. Kemudian dukung dalam doa untuk kelima saudara kita yang akan mengikuti baptisan air tanggal 5 April. Ada satu berita duka, telah pulang ke rumah Bapa di surga dalam damai sejahtera Kristus,
Ibu Maria Margareta Hirlianti atau Ibu Wi Kim Lian. Beliau ini adalah ibu dari atau mamah dari Ibu Sri Wahyuni, mamah mertua dari Bapak Lukas Karwoto. Dan telah dimakamkan, jenazah telah dimakamkan atau dikremasi di krematorium Surabaya hari Selasa tanggal 7 Maret. Seluruh keluarga besar Gereja Isa Masih Kudus menyampaikan simpati yang mendalam kepada keluarga, disertai doa kiranya Tuhan terus akan memberikan dan melimpahkan penghiburan dan kekuatan. Bagi saudara-saudara yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti atau melakukan atau melaksanakan pemberkatan nikah dan sudah mengikuti kelas-kelas bimbingan pranikah, mohon memperhatikan kembali jadwal kelas bimbingan pranikah seperti yang ada tertera di Warta Jemaat, baik fisik maupun digital. Ya, itu saja yang dapat disampaikan, diingatkan kembali bagi para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, besok Senin ada doa malam di tempat ini, worship night jam 7 malam. Itu saja yang dapat disampaikan. Kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di tempat ini, silakan bangkit berdiri untuk kami sambut. Ada? Di atas? Tidak ada? Oke, sekarang kita berdoa untuk saudara-saudara jemaat yang berulang tahun. Yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 ini, silakan bangkit berdiri untuk kita doakan bersama. Silakan. Ada yang merasa berulang tahun atau beberapa waktu yang lalu karena saudara tidak hadir dalam ibadah, belum sempat didoakan, silakan. Dari awal bulan Maret, silakan. Ada? Tidak ada juga. Oke, tadi pagi sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan berdoa, tetap berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun walaupun mungkin hari ini tidak hadir, dan untuk saudara-saudara kita yang sakit. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang terdaftar dan tertera di dalam Warta Jemaat Buku Induk Gereja yang beberapa saat ini berulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak-Mu ini dimanapun mereka berada, walau saat ini mungkin tidak bisa hadir dalam ibadah. Tangan Tuhan yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur untuk menjangkau anak-anak-Mu ini, untuk memberkati mereka di hari ulang tahun mereka. Demikian pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami sedang jemaat yang saat ini berbaring sakit lemah tubuh dimanapun mereka berada, dan mungkin dalam proses menjalani terapi, pemeriksaan atau apapun, Tuhan juga akan tolong. Sesuai dengan iman percaya mereka, teguhkan percaya mereka untuk terus berpengharapan kepada Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan, pemulihan, kekuatan dari Tuhan semata. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun, demikian pula yang saat ini berbaring lemah tubuh karena sakit, dan untuk kami semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang kita ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini. Kami tahu bahwa Engkau sudah memberkati kami, memungkinkan kami bisa tegar menghadapi apapun juga. Kalau saat ini kami dalam keadaan banyak masalah, persoalan, tantangan hidup, kami tahu bahwa ini akan memberikan satu pelajaran bagi kami. Kalau kami mau berserah dan menyerah kepada Tuhan,
maka jalan keluar dan kemenangan pasti akan Kau berikan kepada kami. Itulah sebabnya hari ini Tuhan kami bersyukur apabila Engkau mengingatkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Andalkan Tuhan dalam hidup kami, sehingga semua kami bisa mengatasinya. Karena bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Hari ini pun kami boleh bersyukur dan berterima kasih untuk berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan hari ini kami bisa memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan. Dan ada juga beberapa saudara kami yang dengan penuh sukacita mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu, baik melalui transfer maupun melalui para hamba Tuhan dan di sekretariat. Biarlah Tuhan juga yang akan melimpahkan berkat-Mu ke atas mereka, supaya mereka makin menjadi kaya di dalam kebajikan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin setiap langkah hidup kami, sehingga kami tahu bahwa Tuhan sendirilah yang meratakan jalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang kami ke rumah masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara semua.